Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku mau bahas cesan Akia dulu ya, yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Karena kemarin aku dengar ada anak-anak kepegang cesan Aki, tangannya sampai gosong masuk rumah sakit. Jadi aku tuh bingung juga, sedangkan cesan Aki itu enggak nyetrum. Kenapa kan enggak tahu. Jadi ku tanyakan tadi sama teman yang di sekampung di sana, katanya cesan akinya pakai kapasitor. Jadi ini untuk berbagi pengalaman aja ya, bukan maksud untuk menggurui atau mau bilang sok bisa atau apa, enggak lah. Kita mau bercerita aja kan, untuk berbagi pengalaman buat kalian yang mau bikin cesan aki. Itu hati-hati kayak gimana, karena kita di rumah ini orangnya banyak kan ya, apalagi yang punya anak-anak, kita nggak tahu siapa-siapa yang mau pegang apa gimana lah, pegang atau apa. Karena cesan aki ini nggak nyetrum ya, ini cesan aki yang tadi aku buat ya. Ini cesan aki ya, ini jack listriknya, colok aja sini. Ini cesan aki itu nggak nyetrum. Kalau untuk 12 volt mungkin sampai 50 volt itu nggak kesetrum, tapi kalau di atas 50 volt itu aku belum tahu ya kalau ada setrum apa. Kayak gini ya, ini. Nah, ini cesan akinya. Coba kita pegang aja di sini, min plusnya aja nih hitam. Nah, ini nggak kesetrum ya. Di sini pun ini AC-nya. Kita pegang nggak kesetrum juga. Jadi kan aku bingung juga, cesan aki kok sampai nyetrum. Kayak gimana? Rupanya cesan aki itu pakai kapasitor dioda. Aku pindah dulu ini ya. Ntar ya, kalau habis ini aku jelaskan yang buat cesan akinya dari trapo aja. Kan gak seberapa juga harga trapo itu. Kalau untuk aki yang 10 ampere, 20 ampere, 40 ampere sampai 50 mungkin, itu yang 5 ampere aja tahan cesan aki kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang baik itu yang 10 ampere. Nah, paling sering itu yang buat nyetrum itu ini dioda lah. Kapasitor biasanya ini kapasitor AC, bukan ini sih biasanya kapasitor ya 30 F, 40 F atau 20 F biasanya paling sering dipakai. Kapasitor genset paling sering tuh aku lihat seperti ini. Ini 25 F. Ini enggak disarankan sama sekali ya. Kalaunya aku ya, bukan untuk menggurui tadi, mohon maaf dulu ya. Ini aku tidak untuk bermaksud menggurui atau apalah, enggak. Ini untuk berbagi pengalaman aja supaya jaga-jaga kan kesetrumnya itu. Nah, kasihan juga kan anak kemarin itu, aku dengar tangannya gosong masuk rumah sakit. Kalau sekarang tuh aku belum tahu sih hidup apa enggaknya ya, semoga aja selamat ya. Jadi untuk berbagi aja. Kalau untuk kapasitor dioda cesan aki itu enggak kusarankan lah, karena kalau dari listrik kapasitor habis itu ke dioda, arus itu tetap 220 yang masuk, keluarnya pun 220. Mungkin kalau pas di 12 volt itu karena di kapasitor ini yang nahan, kalau dipegang tetap kesetrum. Jadi itu yang bikin hati-hati. Sama juga kalau kita menggunakan cesan aki seperti itu, memang cepat ngisinya. Aki cepat panas, cepat juga rusaknya, cepat juga habisnya. Aki itu cepat runtuh. Karena aku sering juga di tempat aku ini orang minta bikinkan seperti itu, beli kapasitor sama dioda, tapi nggak pernah aku terima ya, karena itu bertolak banget sama perhitungan kita. Sering, jadi nggak pernah aku terima, sekali-kali nggak pernah aku bikin ya, kayak gitu nggak pernah. Karena ya itu tadi perhitungannya nggak ada. Pertama aki cepat runtuh, kedua aki cepat tukar rusaknya itu lah.
tahun itu ya di kampung paling banyak yang pakai casan aki itu, mungkin buat nyetrum ikan atau apalah. Aku nggak tahu juga ya kalau buat tenaga surya atau apa, atau inventor nggak tahu juga masih, cuma paling banyak tuh buat nyetrum ikan. Jadi ini untuk sekadar berbagi aja, padahal satu bijinya kapasitor ini lumayan juga kalau yang 30 amp sampai 40 amp atau 50 amp itu. Mungkin 30, 50, 70 aku belum pernah juga sih beli, jadi nggak tahu juga ukurannya berapa. Kalau ini kapasitor AC aja untuk mesin AC, kalau ini kemarin mesin genset. Jadi ini aku sarankan jangan pakai ini. Aku nyarankan pakai trapo aja. Kalau untuk ngecas satu aki aja ya, kalau dari 10 ampere, 20 ampere atau 40, 50 itu yang 5 ampere aja tahan aja. Harga trapo itu yang 5 ampere itu paling mahal mungkin 100.000 lah. Ya kita mungkin beda tempat juga, beda juga harganya. Tapi kalau diperhitungkan segitu aja kan selisihnya, lebih baik cari aman aja kan, nggak seberapa juga uang segitu daripada ngambil risiko. Kalau yang lebih baik lagi tuh yang 10 ampere, mungkin 10 ampere tuh 150 atau 200 lah. Itu yang trapo cas aki ingkal kalau di sini ya sebutannya. Jadi di ingkal itu, ini aku nggak ada traponya sih ya. Anggap aja ini trapo cas aki. Trapo cas aki itu dari sini biasanya ada tulisannya 0 volt, 220, 240 atau 1110, 0 volt, 110, 220, 240. Kalau kalian untuk ngekis aki satu aki aja kan cari aja di 15 volt. 15 volt atau 16 volt. Di sebelah sini 0 volt. Anggap aja di sini 0 volt. Di sini 15 volt atau 16 volt. Jadi dua di sini arah ke dioda tadi. Arah ke dioda. Kalau di sini untuk mengatur hang low-nya aja. Kalau di 221 misalnya ini 0 volt, ditaruh kayak gini ya. Misalnya di sini ini listrik ya, kabel listrik. Di sini 0 volt, di sini 220. Nah, di sini pasangannya misalnya 220 di sini. Jadi di sini ambil keluarnya 0 volt sama 15 volt. Mungkin bikinkan stop kontak aja di sini, hack low sama low-nya. Kalau buat ngikis akinya pindah ke 220 volt pas, itu cepat ngisinya, keluarnya 15 volt pas. Tapi bila kita taruh ke 24 volt ini, mungkin pengeluaran casan akinya jadi 13,5 volt. Misalnya dari sini tadi 220, di sini 240. Nah, di situ. Dari stop kontak aja kan. Ke atas misalnya 220, ke bawah 240. Jadi tegangan sini ikut turun juga. Dari sini tadi asalnya 0 volt, di sini 15 volt, di 15 voltnya di 220, tapi bila kita taruh di 2040 menjadi 13 volt. Kalau posisinya seperti ini. Ini trapo yang aku bikin kemarin ya. Nah, di sini ada gambar garis min sama plus dari dioda kiprok. Cari aja untuk pendinginnya kan seperti ini, pendingin dioda ini. Pendingin kasih baut. Di sini ada tanda min plusnya dari dioda sini. Ini kelihatan kah? Nah, di sini ada jepitan ke aki seperti ini. Ini kabel minnya, misalnya di sini min untuk ke aki min, di sini untuk ke aki plus. Plusnya di sini tadi bolak-balik nggak jadi masalah, dari 0 volt sama 15 volt bebas aja, suka-suka aja dan di mana aja naruhnya. Jadi yang paling kita jaga itu mungkin dari trapo di sini aja tadi, dari arus listriknya 0 volt sama 220 sama 240 nya di sini. Di sini aja kan ditutup supaya jangan bisa kepegang-pegang. Soalnya di sini aja bisa nyetrum. Kalau habis dari situ ke dioda ini nggak nyetrum lagi. Mohon maaf dulu ya, ini untuk sekadar berbagi aja ya. Nggak aku buatkan
langsung bikinnya, karena belum ada trapunya juga. Ntar lah kalau aku sempat bongkar trapo casan aki. Jadi segitu aja dulu untuk ceritanya. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata, soalnya ini hanya untuk berbagi, untuk pengalaman kita aja dulu. Yang mau bikin casan aki itu jangan pakai dioda sama kapasitor listrik, langsung bahaya. Kalau untuk merawat akinya supaya jangan cepat runtuh, kalau aki itu aki basah, yang penting pengatur air akinya itu, nah jangan sampai kurang dari garisnya. Sama dicek juga dulu di bawah aki itu ada kayak sejenis geladak tandakan ya, sejenis itulah. Lihat aja kan dari aki yang belum runtuh sama yang runtuh tuh ada perbedaannya di bawah aki. Jadi bisa dicuci pakai air panas, air hangat kah, dicuci sampai kerak-kerak yang di bawah, paling bawah aki itu habis dikeluarkan. Jadi untuk videonya sekian aja dulu, terima kasih, semoga bermanfaat aja videonya dulu.